Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua. Terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk bisa bernapas khususnya dan juga bertemu dengan saudara melalui media sosial. Pada hari Sabat ini saya ingin menyampaikan khotbah yang sangat singkat, yaitu tentang talenta. Saudara, persoalan mengenai talenta ini bukanlah satu persoalan yang dianggap sepele oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa talenta itu bukan hal yang sepele dalam kehidupan kita. Jadi, jikalau kita memiliki talenta sedikit pun, kita harus memeliharanya dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan memberikan nanti pertambahan talenta itu. Nah, ini cocok juga ya buat saya sebagai pribadi ya. Karena saya sering berkata kepada orang-orang, saya tidak memiliki talenta. Tapi sepertinya saya bukan tidak memiliki talenta ya. Tapi mungkin saya tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tapi mudah-mudahan dengan firman Tuhan yang saat ini kita baca, saya lebih mensyukuri lagi apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Jadi, jikalau kita memiliki talenta, mensyukuri, bukan bersungut-sungut. Talenta itu yang saya punya, sedikit pun kita syukuri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak yang tidak memiliki talenta, tapi ingin memiliki talenta. Ada pula yang memiliki talenta, tetapi tidak mau membuat semakin bertumbuh talentanya. Jadi, bagi saudara yang sudah memiliki talenta maupun satu atau dua, baiklah itu semakin disyukuri dan juga mengucap syukur ke Tuhan talenta yang sudah diberikan, dan juga talenta itu biarlah pada saatnya nanti akan bertambah. Tuhan akan tambahkan nanti ketika kita semakin mensyukuri kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita saat ini bisa tersenyum, geli ketika mendengar kisah kegaptekan rekan saya ini. Tapi bukankah kalau mau jujur, kita pun seringkali gaptek di dalam mengenali talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan pada kita? Atau mungkin juga ada di antara kita yang sudah tahu apa talenta-talenta kita, namun belum menggunakannya secara maksimal. Harus saya akui, saya pun pernah menjadi orang yang seperti ini. Jangankan berusaha untuk mengembangkan talenta yang saya miliki, menggunakan pun rasanya sangat jarang. Wah, bahaya ya kalau misalkan kita memiliki talenta dan juga kita memiliki contohnya talenta main gitar tapi kita tidak mengembangkannya. Wah, itu percuma. Jadi, jikalau kita memiliki talenta, apapun yang kita miliki, kita harus mengembangkannya, bukan kita menyombongkannya juga. Jika kita ingin memiliki talenta yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi diberikan oleh Tuhan, kita meskinya bukan didiemin saja ya. Contohnya kita bisa menyanyi, tapi disuruh nyanyi pujian, tidak mau. Malah bersungut-sungut, saya lagi. Padahal itu talenta yang diberikan oleh Tuhan. Talenta menyanyi dan juga main gitar. Itu kita syukuri jika kita memiliki talenta itu. Wah, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan memiliki talenta yang sungguh luar biasa. Meskipun kelihatannya sederhana, contohnya talenta menulis atau membaca, kembangkan itu. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan itu semua karena sayang kepada kita. Jadi, Tuhan Yesus tidak menganggap sepele sedikit pun talenta itu. Jadi kita harus benar-benar, dan juga Alkitab mengatakan bahwa hamba yang pertama dan kedua ini segera pergi untuk menjalankan uang tersebut. Parsa segera pergi di sini sesungguhnya merupakan bukti bahwa mereka tahu
dengan jelas tanggung jawab besar yang telah dipercayakan tuannya, dan mereka pun langsung berusaha mengerjakannya tanpa ditunda. Kedua hamba ini tidak hanya duduk berlipat tangan sambil menunggu keuntungan datang kepadanya, namun mereka sungguh-sungguh berusaha keras melangkahkan kakinya mencari keuntungan. Dan benar-benar saja jerih payah mereka tidak sia-sia. Kedua hamba ini dikatakan berhasil menggadaikan uangnya serta meraih keuntungan sebanyak 100%. Namun hal ini kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh hamba ketiga. Hamba yang memperoleh 1 talenta ini lebih memilih untuk pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya di sana. Saudara, kita memang tidak tahu apa yang menjadi alasan di balik semua tindakannya itu. Alkitab sendiri pun tidak pernah memberikan gambaran yang jelas mengenai motif dari tindakannya. Akan tetapi, satu hal yang dapat kita ketahui bersama adalah bahwa menurut hukum rabbinik pada zaman itu, tindakan menguburkan talenta merupakan tindakan yang dinilai paling aman untuk menghindari kerugian. Jadi, kalau mau dipikir secara logis, tindakan menguburkan talenta sebenarnya adalah tindakan paling tepat yang dapat ditempuh seseorang untuk membebaskan dari kerugian yang mungkin terjadi. Saudara-saudara, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah itu yang dikehendaki oleh tuannya? Saudara, sebenarnya pembagian talenta dimaksudkan agar para hamba dapat bekerja bagi tuannya, dan bukannya memampukan hamba ini meningkatkan keuntungan tuannya, dan bukan dikubur tanpa memperoleh keuntungan sedikit pun. Wah, luar biasa ya firman Tuhan pada tentang talenta ini. Jadi jangan kita menguburkan talenta yang sudah kita miliki. Kembangkan itu semua. Jangan kita hanya memendamnya saja dalam kehidupan kita, padahal kita memiliki kelebihan, padahal banyak kelebihan kita, tapi kita tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain dan juga tidak ingin menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pada hari Sabat ini saya mengucap syukur juga karena dengan membaca firman Tuhan ini saya juga lebih dibuka pikiran saya bahwa sedikit pun talenta itu saya harus syukuri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.